Jadi sekarang ini itu ada topik yang ramai dibicarakan di masyarakat. Kenapa kok bisa ramai? Karena kemarin Wapres kita Pak Gibran Rakabuming Raka juga membahas itu. Kemudian direction sama Bang Ferry Irwandi membahas itu merupakan sindiran sih menurut saya. Makanya kali ini saya tuh tertarik untuk membahas juga versi saya sendiri yang mungkin gak sebagus sama Bang Ferry Irwandi sama editannya Pak Gibran. Kalau dari segi materinya sama Pak Gibran itu mungkin hampir sama lah. Makanya tonton video ini sampai akhir ya. Topik yang dimaksudkan saya yaitu topik mengenai bonus demografi ya. Sebenarnya ini mungkin orang-orang banyak yang tahu bahwasanya Indonesia sekarang itu tengah memasuki sebuah fase yang sangat bersejarah, yang sangat menentukan Indonesia ke depannya, dan ini merupakan opportunity besar kita untuk menuju Indonesia Emas 2045, yaitu dengan adanya bonus demografi tadi. Bagi yang masih gak tahu ya, bonus demografi ini merupakan suatu istilah yang mengacu pada situasi ketika jumlah penduduk usia produktif di suatu negara umur 18 hingga 64 tahun ini jauh lebih besar daripada penduduk usia non produktif. Di satu sisi ya, ini adalah peluang yang sangat emas untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi di sisi lain, jika ini tidak dikelola dengan tepat, justru bisa berubah menjadi krisis sosial yang menghantam generasi mendatang. Makanya kalau kita lihat menurut proyeksi Badan Pusat Statistik dan Bappenas, Indonesia akan menikmati masa bonus demografi dari tahun 2020 hingga 2035. Selama periode ini, sekitar ada 70% dari total populasi yang ada di Indonesia ini berada dalam usia produktif. Nah, dengan adanya bonus demografi ini ya, ini bisa menjadi kendaraan kita untuk menuju Indonesia Emas, menuju negara maju. Dimana kalau kita lihat indikasi suatu negara itu dikatakan negara maju, salah satu indikasinya yaitu ketika pendapatan per kapita di suatu negara itu menyentuh $14.000 per tahunnya. Sedangkan kita lihat di Indonesia yang statusnya negara berkembang, pendapatan per kapita kita itu cuma 4.960-an per tahunnya. Jadi masih jauh nih antara 4.000 ke 14.000 nantinya. Jadi dengan adanya bonus demografi ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan per kapita kita. Kok bisa? Bagaimana prosesnya? Bagaimana bisa bonus demografi bisa meningkatkan pendapatan per kapita kita? Gini saya jelaskan. Jadi gini, jika misalkan mayoritas dari kelompok produktif yang saya sebutkan tadi ini terserap ke dalam sektor formal dan produktif, maka mereka mau tidak mau akan menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. Semakin besar pekerjanya, semakin besar output ekonomi yang dikeluarkan. Ini artinya PDB-nya akan naik, produk domestik brutonya kita akan naik. Ditambah lagi rasio penduduk yang bekerja lebih tinggi daripada yang ditanggung seperti anak-anak dan lansia, maka otomatis beban negara untuk mensubsidi orang-orang yang tidak produktif itu ini akan menurun nantinya. Efek gandanya nantinya negara bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi dan pembangunan, fokusnya ke sana. Tapi yang paling penting ya, ini tuh bukan sekedar jumlah orang yang bekerja ya, melainkan di sektor apa mereka bekerja. Kalau mereka itu hanya terserap di sektor informal atau pekerjaan berproduktif rendah seperti kayak buruh kasar, pedagang kaki lima, maka kontribusinya ke PDB kita itu tetap minim. Makanya bonus demografi itu harus diarahkan ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur, teknologi digital, kesehatan, energi bersih, jasa profesional. Nah, dengan adanya sektor-sektor ini bukan hanya menciptakan pendapatan yang besar, tapi juga membuka rantai masuk dan lapangan kerja lanjutan yang sangat produktif bagi suatu negara. Pertanyaan besarnya, apakah Indonesia benar-benar siap memanfaatkan peluang ini? Itu permasalahan. Kalau kita lihat ya, pemerintah kita ini itu seringkali memperlakukan bonus demografi ini sebagai semacam anugerah yang akan datang dengan sendirinya dan pasti membuat Indonesia akan maju dan grow. Padahal kenyataannya itu jauh dari itu. Bonus demografi ini itu kan hanya potensi, bukan hasil. Tanpa intervensi yang terencana dan konsisten, terutama dalam pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan, bonus ini bisa menjadi bumerang. Apalagi salah satu tantangan terbesarnya bagi kita semuanya, yaitu adalah kualitas sumber daya manusia kita. Kita tahu,
kalau SDM kita itu rendah. Sebagian besar lulusan pendidikan kita itu masih belum siap menghadapi dunia kerja modern yang sangat dinamis ini. Mismatch antara lulusan dengan kebutuhan industri ini masih tinggi sekali. Dan pelatihan vokasi itu belum masif. Alih-alih menjadi tenaga kerja yang produktif, sebagian besar generasi mudanya aja justru berisiko menganggur atau masuk ke sektor informal yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan sosial. Ini sangat mengkhawatirkan. Makanya menurut saya, pendidikan yang ada di Indonesia ini perlu diperbaiki. Pada saat saya tuh masih kuliah dulu, saya tuh gak fokus belajar di kampus. Kenapa? Karena yang dipelajari di kampus itu cuma basic-basic aja. Tidak sesuai dengan realita di lapangan. Tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Makanya saya tuh ikut berorganisasi gini, belajar di luar kampus dan segala macam. Selain itu, ketimpangan antar wilayah ini juga memperburuk situasi. Bonus demografi ini nyaris hanya menjadi isu strategis baik di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sementara itu, di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, yang infrastruktur dasar aja itu masih belum merata. Nah, ini menciptakan jurang produktivitas yang semakin lebar antara yang aware dengan yang tidak aware. Akibatnya, peluang yang seharusnya itu dinikmati bersama ini justru hanya menjadi privilege bagi daerah yang sudah lebih dulu berkembang. Lebih jauhnya lagi, pemerintah itu juga tampaknya belum sepenuhnya memiliki peta jalan yang jelas dan terukur untuk mengelola masa bonus demografi ini. Kita memang punya program kartu pekerja, program pelatihan kerja, hingga dorongan terhadap digitalisasi. Namun semuanya ini masih bersifat tambal sulam, belum menjadi bagian dari grand design pembangunan SDM secara menyeluruh. Belum lagi pendanaan kartu prakerja itu yang cuma digunakan untuk main-main saja oleh para orang-orang di luar sana. Saya itu punya teman saya ini dapat dari prakerja itu berapa ratus ribu. Digunakan untuk apa? Gak digunakan untuk usaha, gak digunakan untuk bisnis. Mereka cuma main slot dan sebagainya. Karena gini, tanpa arah yang strategis, yang konsisten lintas rezim politik, masa depan kita itu hanya bergantung pada keberuntungan. Dan sejarah itu mengajarkan bahwasanya negara yang bergantung pada nasib itu akan tertinggal. Itu pasti itu. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi makro saja, Indonesia ini itu punya potensi untuk menjadi kekuatan besar Asia bila momentum ini itu dimanfaatkan. Tapi kalau lihat secara mikronya, ini banyak rumah tangga itu masih terjebak dalam pekerjaan informal dengan pendapatan rendah, akses terbatas ke layanan kesehatan serta pendidikan berkualitas. Jika ini dibiarkan, ini bisa menimbulkan ketimpangan yang makin akut dan memperlemah daya saing jangka panjang. Makanya menurut saya pribadi, saya melihat bahwa bonus demografi ini adalah ujian kebijakan jangka panjang. Ia menguji konsistensi pemerintah dalam merancang kebijakan lintas sektor, bukan hanya populis dalam jangka pendek. Ini juga menguji kemampuan kita sebagai masyarakat untuk mendorong partisipasi anak muda agar tak hanya menjadi angkatan kerja, tapi juga menjadi angkatan produktif, kreatif, dan berdaya saing global. Kita harus mencapainya. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kita sudah terlalu sering diberi janji oleh pemerintah kita. Janji bahwa bonus demografi itu akan menjadi titik balik Indonesia. Dimana dengan adanya bonus demografi ini, diharapkan kita tuh bisa bersaing di kancah global nantinya, mengakhiri kemiskinan, dan lepas dari jebakan negara-negara tanda kutip kata berkembang. Tapi dari ini semua, kita harus berhenti sejenak dan bertanya jujur. Pemerintah Indonesia mampu atau tidak melakukannya? Apakah kita benar-benar punya roadmap yang jelas untuk menghadapi ledakan usia produktif ini? Atau kita tuh hanya mengandalkan narasi populis dan euforia statistik? Sementara itu, di balik layar, pendidikan masih sangat tertinggal sekali. Pengangguran makin marak dan ekonomi digital hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kita menagih bukti, bukan sekedar data dalam presentasi. Apakah pemerintah benar-benar menyiapkan lapangan pekerja berkualitas atau membiarkan dengan adanya PHK massal di berbagai sektor? Atau hanya mengandalkan program darurat seperti kartu prakerja yang sifatnya sementara? Lebih parahnya lagi, tidak digunakan sesuai apa yang diharapkan. Kenapa kita menagih? Karena tak cukup hanya membangun infrastruktur fisik jika tidak diimbangi dengan pembangunan manusia. Tak cukup bicara tentang investasi asing
manufaktur gini gitu. Jika misalkan anak muda Indonesia tidak diberi bekal untuk bersaing. Di Amerika saja, Apple gak produksi dengan begitu majunya produknya di Amerika. Mereka produksi di Tiongkok. Kenapa? Karena sumber daya manusia yang ada di Amerika Serikat itu masih kurang dari standar yang dibutuhkan oleh Apple. Nah, Indonesia jauh sekali ya. Dari beberapa pertanyaan yang saya sudah tanyakan tadi, jika misalkan jawaban dari semua itu adalah tidak, maka kita berhak khawatir. Karena bonus demografi ini bukan hadiah abadi. Ini adalah jendela sempit yang kalau tidak segera dimanfaatkan jendela ini nih, ini akan tertutup selamanya. Jadi kepada para pemimpin negeri ini, khususnya Pak Prabowo, kami tidak minta retorika, kami minta arah. Kami tidak butuh wacana, tapi kami butuh bukti nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa, eksklusif.